Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ayuhal muslimun wal muslimat, ikhwa fillah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai saat ini lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala masih meminjamkan nikmatnya kepada kita. Makanya kita juga tidak pernah berhenti untuk senantiasa bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala itu, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkannya dan senantiasa melipat gandakannya, serta senantiasa menuntun kita untuk di jalan yang diridainya. Begitupun juga kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa diajarkan dan dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kita senantiasa diberikan kemuliaan cahaya bila mana kita insyaallah senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mari kita mengucapkan selalu Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah sebuah judul saling mengingatkan atau saling memberi masukan atau seraman-seraman rohani atau bekal-bekal kebaikan, yakni tentang 5 kejelekan atau 5 kekurangan di dalam mengumpulkan harta. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyuruh dan bahkan menjadi kewajiban kepada kita untuk mencari bekal hidup, mencari apa-apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini, apa-apa yang kita menjadi sarana dan fasilitas kita, baik kita gunakan dalam fisik ini, fasilitas keseharian maupun yang kita makan. Dalam artian, dalam bahasa kita adalah pangan, sandang, dan papang, yaitu makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Itu harus terpenuhi dalam kehidupan kita, terpenuhi makanan kita, terpenuhi konsumsi keseharian kita, juga terpenuhi pakaian-pakaian yang kita kenakan untuk menutup aurat dan kita menjadi rapi serta menjadi indah kelihatan. Begitupun juga walaupun sehat walaupun kenyang perut, ada pakaian tapi tidak ada tempat tinggal atau fasilitas-fasilitas yang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memberikan kesempatan kepada kita untuk berikhtiar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib suatu kaum ketika dia tidak merubahnya sendiri. Artinya jemaah yang berbahagia, kita senantiasa maksimalkan untuk berikhtiar, untuk melakukan pekerjaan, untuk melakukan kegiatan, aktivitas yang bisa mendapatkan suatu penghasilan, suatu materi atau apapun bentuknya itu yang bisa kita gunakan, yang kita bisa manfaatkan atau bisa kita pakai dalam keseharian kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Oleh sebab itu, dalam mencari dan mendapatkan harta,
Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu, di dalam mencari dan mengumpulkan harta serta memiliki harta, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwasanya ketika kita berada di golongan ini, di 5 golongan ini, itu berarti adalah suatu kejelekan atau kesalahan dalam memiliki atau mengumpulkan harta. Atau ketika kita berada di sini, itu tandanya bahwa dalam mengumpulkan harta memang kita memiliki harta, memang kita mempunyai harta atau mendapatkan ketiga tadi, bekal makanan, bekal pakaian, dan bekal tempat tinggal. Namun sesungguhnya salah dalam mengelola atau mendapatkan harta. Salah kita mendapatkannya dan salah dalam menggunakannya di jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbunyi, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fi jam'il mal khamsata asya. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam mengumpulkan harta terkadang 5 kejelekan yang ditimbulkannya. Yang pertama adalah al-ana'a fi jam'il, yaitu payah dalam mengumpulkannya. Apa artinya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ketika orang melakukan atau mencari harta, dia begitu sibuknya mencari harta. Artinya dia payah mencari harta. Dia kuras tenaganya mencari harta. Dia paksa dirinya untuk mencari harta. Dia tidak lagi peduli tentang kondisi tubuhnya. Dia tidak peduli lagi dengan keadaannya. Dia tidak peduli dengan situasi dan kondisi yang ada. Pokoknya dia tidak perhatikan semua itu. Dia tidak perhatikan kesehatannya. Dia tidak perhatikan suasananya. Sampai-sampai jemaah yang berbahagia, dia bisa membahayakan dirinya untuk mendapatkan harta itu, untuk mendapatkan keinginan memiliki harta itu. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu kejelekan dalam mengumpulkan harta adalah ketika kita payah mengumpulkannya. Artinya kita tidak merasa aman atau sibuk, super sibuk, sampai-sampai bisa mengakibatkan kita terganggu kesehatan, terganggu pikiran, terganggu silaturahmi, terganggu kondisi kesehatan kita, baik secara mental maupun secara fisik. Makanya salah satu ciri khasnya ketika kita mencari harta lantas kita diperbudaknya, artinya tidak lagi mengenal kondisi-kondisi di mana kita harus refreshing, di mana kita bisa menikmati itu harta, di mana kita bisa memanfaatkan itu harta. Atau mungkin boleh jadi jemaah yang berbahagia kita mendapatkan banyak, akan tetapi malah banyaknya itu semakin kita menjadi kekurangan, menjadi rakus. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika termasuk kejelekan dalam memilih atau mencari harta atau mengumpulkan harta adalah ketika kita payah dalam mengumpulkannya. Artinya kita tidak bisa memperhitungkan, kita tidak bisa mengimbangi keadaan. Kita melakukan apa saja, kondisi apa saja kita tidak peduli demi untuk mendapatkan suatu apa yang kita harapkan berupa harta itu. Akhirnya apa yang terjadi jemaah yang berbahagia, kita tidak perhatikan lagi saat-saat tertentu atau waktu-waktu tertentu supaya saya bisa mengimbangi tentang kondisi kemampuan tubuh saya. Sehingga apa yang terjadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap hari kita tidak perhatikan itu, tidak perhatikan kebersihan diri kita, tidak perhatikan lagi bagaimana supaya kita bisa ada waktu untuk mencari ilmu pengetahuan. Pokoknya setiap saat, setiap waktu kita monopoli waktu kita untuk mencari harta. Waktu-waktu kita pun dipenuhi untuk mencari harta.
Sampai-sampai jemaah yang berbahagia, kita jarang ketemu dengan keluarga, jarang bercengkrama dengan lingkungan sekitar, atau seakan-akan kita yang di hidup kita adalah harta dan harta. Itu yang dimaksud dengan payah mencari harta. Namun jemaah yang berbahagia ini kita harus hindari, karena ini adalah termasuk kejelekan dalam mencari harta atau mengumpulkan harta benda. Yang kedua adalah wasyukla an zikrillahi bisalahi. Yang kedua, termasuk kejelekan mencari harta atau mengumpulkan harta, yaitu sibuk mengurus sehingga lupa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini mencari harta dan kita mengumpulkan harta. Namun gara-gara kita mencari harta, kita mengumpulkan harta, membuat kita lupa beribadah kepada Allah, membuat lupa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi untuk mencari harta, pergi pagi pulang pagi. Namun kita hanya didominasi atau dalam bahasa kesehariannya adalah dipenuhi aktivitas kita hanya mencari harta atau saja. Akan tetapi ibadah-ibadah atau melakukan pengabdian kepada Allah seperti berzikir itu tidak ada lagi kita lakukan. Pikiran tak saja sudah lupa, karena di otak kita, di pikiran kita itu adalah mencari harta, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya. Akhirnya apa yang terjadi jemaah yang berbahagia? Ketika kita mencari harta, di pikiran kita itu semuanya didominasi oleh bagaimana supaya saya banyak harta yang saya dapat, semuanya supaya saya mengumpulkan harta banyak-banyaknya. Akhirnya kejelekan yang dimaksud di sini adalah mereka mengumpulkan harta tapi membuatnya lupa mengingat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Maka dia hanya habis waktunya, habis tenaganya, habis suasananya untuk hanya mencari harta, tetapi dia lupa, lalai mengingat atau berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah termasuk kejelekan yang kita harus hindari dalam mengumpulkan harta. Akan tetapi bagaimana caranya supaya sambil kita mencari harta, sambil kita mengumpulkan materi, di samping kita memperbanyak barang-barang yang kita butuhkan, kita juga jangan lupa untuk senantiasa berzikir dan mengingat serta beribadah yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lalai untuk mencari harta, jangan kita lalai beribadah dan mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala gara-gara kita mencari harta. Karena itu termasuk cara yang jelek, yang tidak baik di dalam mengumpulkan harta. Yang ketiga adalah ketika kita mencari harta, termasuk kejelekan yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal khawfu min salibihi wasarifihi, yaitu merasa dicengkram, ketakutan dicuri atau dirampas orang lain. Jadi ketika termasuk kejelekan orang lain ketika perasaan, keadaan, kondisi emosional kita merasa tercekam, merasa ketakutan, merasa was-was, merasa khawatir yang berlebihan karena harta-harta yang kita miliki. Apa yang terjadi? Di malam hari tidak ada ketenangan lagi untuk tidur enak. Kita di mana saja kita bepergian, kita khawatir dengan harta-harta kita di belakang karena kita khawatir dicuri atau diambil orang. Makanya jemaah yang berbahagia, inilah pentingnya bahwa salah satu kondisi yang tidak boleh ada dalam kondisi kita, dalam diri kita mencari harta adalah merasa bahwa itu adalah milik kita. Itu adalah hanya kita yang bisa memeliharanya. Akhirnya kita merasa tercekam atau merasa ketakutan karena takut dicuri atau dirampas oleh orang lain.
Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri termasuk kejelekan atau suasana yang tidak baik dalam mengumpulkan harta adalah kalau dalam jiwa, dalam diri, dalam emosional kita tidak merasa tenang atau tertekan atau dicengkram dengan keadaan takut karena kita takut dicuri atau dirampas oleh orang lain harta kita itu. Akhirnya tidur pun tidak enak, tidak nyenyak. Kita mau meninggalkan rumah kita, di sana kita tidak tenang, was-was, tidak merasa bahagia dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita tertekan dan tercengkram karena harta-harta kita itu. Oleh karena itu kita jauhi itu, kita merasa bahwa harta itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Harta itu pula lah yang bisa menjaganya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak merasa was-was atau tidak merasa takut karena kehilangan harta itu. Karena harta itu ketika kita jalankan sesuai dengan perintah Allah, maka Allah lah yang akan menjaganya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ihwa fillah, itulah yang ketiga. Yang keempat adalah wahtimala ismul bakhil li nafsihi. Yang kedua, yang keempat, ketika kita seperti ini bahwa itu termasuk kejelekan atau tidak baik, termasuk kekurangan dalam mengumpulkan atau mencari harta, yaitu harus menanggung sebutan bakhil yang ditunjukkan kepada baginya. Artinya apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita mengumpulkan harta, mendapat harta, memiliki harta, akan tetapi kita disebut oleh orang bakhil alias kikir. Kenapa begitu? Kenapa ada sebutan itu? Kenapa ada bahasa ini? Karena jamaah yang berbahagia, kita tidak menjalankan perintah Allah. Kita tidak mengurus harta kita sesuai dengan anjuran dan pedoman serta didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana mencari harta. Akhirnya memang boleh jadi kita memiliki harta yang banyak atau memiliki materi yang berlimpah atau barang-barang yang banyak, namun kita terkenal atau kita disebut oleh Allah dan Rasulnya dan para manusia itu adalah orang yang bakhil, yang kikir. Kenapa? Karena kita tidak mau mengeluarkan di jalan Allah. Jangankan sedekah, zakat pun kita tidak mau keluarkan karena kita merasa bahwa kita pemilik, tidak boleh saya keluarkan atau tidak boleh kurangi harta saya itu. Akhirnya jamaah yang berbahagia, kita tidak mau keluarkan zakatnya, kita tidak mau pakai menolong atau bersedekah atau saling membantu, saling berbagi yang dianjurkan dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya jiwa-jiwa bakhil dalam diri kita, jiwa-jiwa kikir dalam diri kita, karena kita merasa bahwa harta itu saya bersusah payah, saya yang mencarinya, saya yang mengeluarkan tenaga, saya yang berpikir, saya yang menghabiskan waktu, saya yang berusaha maksimal. Akhirnya harta itu saya kumpulkan, ngapain saya kasih orang? Dia yang bahagia, yang tenang, dia yang gampang, begitu gampangnya, ngapain saya keluarkan? Ini karena hasil jerih payah saya, begitu. Nah, ketika itu ada, berarti itu tandanya bahwa inilah salah satu kejelekan dalam mengumpulkan harta atau mengumpulkan materi yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jauhi itu. Ketika kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa harta yang banyak, berupa barang yang melimpah dan lain sebagainya, maka keluarkan sedikit di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita utamakan bagaimana supaya berzakat sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian kita senantiasa bermurah hati, bersedekah, berimpak atau melakukan bantuan-bantuan yang baik, menolong orang, serta kita pakai harta kita itu untuk membuat sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Insyaallah itu adalah termasuk kita jauh dari kejelekan dalam mengumpulkan harta. Yang kelima ialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar jangan masuk
atau kita termasuk tergolong orang yang jelek atau kejelekan dalam mengumpulkan harta, itu yang kelima adalah wa muparahata as-salihina min ajlihi. Wa muparakata, ya saya ulangi, wa muparakata as-salihina min ajlihi. Artinya menjauhi orang-orang saleh karena takut berpisah dari hartanya. Ini juga karena kita merasa bahwa seakan-akan kalau kita mendengar ustaz minta bantuan, atau Pak Kiai minta harta kita, disumbangkan dan lain sebagainya, akhirnya membuat kita karena harta kita takut berpisah dengan harta kita, makanya tidak ada lagi ruang, waktu, kesempatan kita untuk bersama dengan orang-orang yang saleh. Nah, di samping mungkin karena kita takut dimintai, atau memang kita tidak mau meninggalkan atau tidak mau berpisah dengan harta kita setiap hari, itu saja monopoli waktu kita, monopoli tenaga kita, kesempatan kita hanya mengumpulkan harta. Tidak ada kesempatan untuk berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Padahal berkumpul dengan orang-orang saleh adalah salah satu wadah, salah satu sumur ilmu pengetahuan untuk mencerahkan hidup kita agar senantiasa mendapatkan cahaya-cahaya ke ilmu agama, atau bagaimana supaya hidup ini senantiasa terarah, terbimbing, dan memiliki kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang semakin meningkat. Kenapa saya katakan begitu? Kenapa kita harus berteman orang saleh? Karena siapapun kita tempati berteman, sedikit banyaknya akan ada pengaruhnya terhadap kita. Makanya ketika kita ingin berteman siapa saja, silahkan berteman kepada siapa saja. Akan tetapi teman kita itu akan berpengaruh terhadap keberadaan kita. Akan ada pengaruhnya, atau ada sikap bisa mengikuti terhadap siapa yang kita temani berkumpul. Makanya jamaah yang berbahagia, ketika contoh kecilnya ketika kita berkumpul lantas suasananya itu orang yang kita temani berkumpul senang berkata-kata yang baik, atau melakukan kegiatan yang baik, maka sedikit banyaknya kita akan terdorong melakukan kebaikan itu. Paling tidak mata kita sudah menyaksikan, telinga kita sudah mendengar orang berzikir kepada Allah, orang membaca Al-Quran, orang bersalawat kepada Rasulullah SAW, melakukan ibadah-ibadah yang lain, melakukan ibadah-ibadah sosial dan lain sebagainya, sehingga sedikit banyaknya kita akan menjadi masuk di dalamnya itu melakukan kebaikan. Tapi coba bandingkan jamaah yang berbahagia, ketika teman yang kita temani bergaul, orang-orang yang lalai beribadah kepada Allah, dia hanya membicarakan banyak waktunya membicarakan tentang dunia, dia berkata yang tidak teratur atau tidak terbimbing dengan bahasa agama. Akhirnya berkarakter berpergaulan itu juga bisa mempengaruhi karakter kita, bisa mempengaruhi cara-cara kita berkomunikasi, cara-cara menggunakan waktu kita. Akhirnya nongkrong, tapi di saat-saat itu kita melakukan maksiat atau dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lalai. Kenapa? Karena di sekeliling kita tidak ada yang berzikir kepada Allah, ya. Tidak ada yang mengaji, tidak ada yang melakukan ajakan-ajakan baik. Yang ada adalah misalkan main HP saja atau main domino dan lain sebagainya yang bisa melupakan melupakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis waktunya, habis tenaganya, habis materinya hanya untuk melampiaskan kesenangan sementara. Namun Allah dan Rasulnya tidak melarang kita bersenang-senang, akan tetapi bersenang-senanglah, jangan meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita bersenang-senang, tapi senang-senangnya itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersenang-senang membuat kita lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kapan dimanapun dalam kondisi apapun kita diberikan kesempatan ruang untuk melakukan kebaikan atau bernilai ibadah, ya insya Allah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
dan sebagai jalan atau sebagai jembatan kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Indahnya Islam jemaah yang bilang Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, menuntun kepada kita, mendidik kita menjadi manusia yang bukan hanya mendapatkan kebahagiaan di dunia, senang di dunia, sejahtera di dunia, tapi insya Allah setelah kehidupan dunia ini kita menjadi manusia yang pemenang, menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bahagia dan senang secara abadi di hari kelak nantinya. Karena kita sebagai orang yang beriman, khususnya kita sebagai sudah mengaku diri kita beragama Islam, memeluk Islam, dan teguh pendirian untuk memeluk Islam, maka jadikan Islam itu sebagai cahaya kita, jadikan Islam itu sebagai pedoman kita, jadikan Islam itu sebagai pegangan kita untuk menjalani kehidupan, terkhusus mencari harta. Jadi bekali diri kita dengan ilmu pengetahuan, bekali diri kita dengan cara-cara didikan Islam untuk mencari harta, untuk mengumpulkan harta, agar kita tidak termasuk golongan orang-orang yang melakukan kejelekan di dalam mengumpulkan atau mencari harta atau materi di muka bumi ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua insyaallah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tuntunan dan cahaya agar kita selalu di jalan yang diridainya. Begitupun juga doakan saya agar senantiasa istiqamah di jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan rahmat, maghfirah serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebelum saya akhiri, kiranya dengan like, subscribe, share channel ini, insyaallah itu adalah bantuan dan bernilai amal ibadah, amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dibilang kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.